Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Pertama, kita bersyukur, kita perbanyak mengucapkan pujian kalimat alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti apapun, dalam keadaan sebagaimanapun, tetaplah bersyukur. Yakini semua kejadian ini terjadi karena Allah izinkan, dan Allah izinkan pasti untuk tujuan kebaikan. Kita bersyukur pada Allah di saat kita sehat, tetap bersyukur bahkan di saat kita sakit. Bersyukur ketika kita diberi sesuatu yang menyenangkan hati kita, tetap juga bersyukur ketika diuji kehilangan sesuatu yang kita suka. Intinya kita yakin pasti Allah merencanakan kebaikan, walaupun terkadang melalui ujian, melalui penderitaan, melalui kesakitan, melalui musibah, kesedihan. Tapi yang jelas Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ini yang namanya husnuzon, dan inilah resep bahagia. Tidak mungkin orang yang husnuzon pada Allah kecewa berlebihan, sedih berkelanjutan, bersangatan, apalagi sampai depresi, apalagi sampai menjadi pasien rumah sakit jiwa. Tidak mungkin. Bersyukur ketika mendapat, bersyukur ketika kehilangan, bersyukur ketika duduk, bersyukur ketika terduduk. Intinya alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah salawat ini Ustaz semua, karena inilah bagian dari ikhtiar kita untuk membersamai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata ada hadis dari beliau, dan hadis ini kata Anas bin Malik sangat menggembirakan para sahabat ketika beliau menyatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang nanti akan Allah kumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau mencintai Rasulullah berarti bersama Rasul di surga. Mencintai mujahidin bersama mereka. Mencintai orang soleh juga bersama mereka. Hati-hati, jangan salah dalam mengalamatkan cinta, dan jangan salah dalam mencintai apapun dan siapapun. Karena orang yang kita cintai akan mempengaruhi nanti kita akan berada di kelompok mana, berada dalam komunitas apa. Kalau kita mendambakan bersama Rasul, perbanyaklah salawat untuk beliau. Ucapkanlah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Penghormatan untuk ustaz-ustaz kita, untuk musyrif-musyrif kita, untuk pimpinan perguruan, untuk kepala-kepala yang ada di yayasan, untuk semua orang-orang yang berjasa pada kita. Semoga rahmat dan berkah Allah limpahkan untuk mereka dan untuk keluarga mereka. Juga untuk karyawan-karyawan kita, untuk amu-amu kita, untuk semuanya. Dan tentu saja untuk antum-antum, anak-anak semua. Semoga di bulan yang penuh berkah ini, di tempat yang paling baik di muka bumi ini, dan dalam kegiatan yang insyaAllah sangat istimewa, yaitu halaqatul zikir, di mana Rasulullah mengatakan sesungguhnya di bumi ada raudhah min riyadil jannah, ada taman-taman surga. Jikalau kamu tahu ada, dan kamu tahu ada taman itu, fartauha, merumputlah di sana. Jangan sampai enggak mampir. Nah, ketika ditanya apa itu taman surga ya Rasulullah, halaqatuz zikir. Itu taman surga dunia adalah di mana orang berkumpul, dan di situ ada amal soleh, di situ ada zikir, di situ ada kebenaran,
di situ ada ibadah. Alhamdulillah, ini hari pertama kita di bulan Ramadan ini, dan ini adalah Ramadan yang kesekian kali kita alami. Sebagian kita sudah bahkan puluhan kali. Semoga Ramadan ini berbuah, dan kalau rasanya belum, mari kita bertekad Ramadan kali ini harus berbuah. Apa tema kita? Tema kita adalah menjadi utaqaullahi minan nar, menjadi orang-orang yang Allah bebaskan dari neraka. Pertama, ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa ternyata di setiap bulan Ramadan dan di setiap malam Allah membebaskan sekian banyak orang dari neraka. Dia ada daftar orang-orang yang Allah umumkan, si A, si B, si C bebas dari neraka. Apa itu bebas dari neraka? Berarti dia enggak masuk neraka. Dah Allah jamin enggak masuk neraka. Orang kalau sudah Allah bebaskan dari neraka, berarti Allah masukkan ia ke dalam syurga. Karena tempat kembali hanya dua, kalau enggak surga ya neraka. Allah katakan dia tidak di neraka, berarti di syurga. Nah, kalau Allah katakan kita dijamin masuk surga, tapi belum, dan itu tidak berarti kita enggak masuk neraka. Karena ada juga sekian banyak penghuni surga dulunya adalah penghuni neraka. Setelah sekian lama dalam neraka, dia diangkat, diberi syafaat, dan dia dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam surga. Nah, nanti di kening mereka itu ada tertulis namanya Jahannamiyun, ex penghuni neraka. Di penduduk surga itu ada yang tak pernah ke neraka langsung ke surga. Ada yang tanpa proses, tanpa hisab, ada yang diproses tapi selamat. Tapi ada sebahagian juga yang diazab dulu karena dosa-dosanya dan kesalahannya, tapi karena imannya dan dia tidak melakukan perbuatan syirik, lambat laun ada masanya Allah angkat dan Allah masukkan ke dalam surga. Berarti kalau masuk surga jaminannya belum tentu enggak ke neraka. Tapi kalau dijamin enggak masuk neraka, udah pasti ke surga. Nah, apa yang membuat kenapa ada istilah utaqa'u minan nar? Pertama, karena memang yang menyebabkan orang neraka itu ya dosa. Bahkan bukan cuma itu, anak-anak semua masalah, bacalah masalah apapun, itu pangkal masalahnya adalah dosa. Apakah masalah di dunia atau masalah di akhirat, masalah fisik atau masalah non fisik, itu penyebabnya adalah dosa. Berarti solusi dari semua masalah, bersihkan diri dari dosa. Doa tidak dikabulkan, itu karena dosa. Ibadah tidak diterima, itu karena dosa. Hati tidak tenang, itu karena dosa. Badan sakit-sakitan, itu karena dosa. Masalah enggak selesai, itu karena dosa. Pikiran galau, itu karena dosa. Semua masalah terjadi karena dosa. Artinya seandainya kita bersih dari dosa, atau sebagian besar dosa kita dibersihkan oleh Allah, selesailah semua atau sebagian besar masalah kita. Nah, karena itu ketika Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar di Basrah, yang dia juga punya banyak kajian-kajian keilmuan, itu biasanya ketika jamaah bertanya, curhat dalam satu atau dua masalah, itu sering beliau menjawab solusinya adalah istighfar. Ada yang ngadu, ya imam, saya petani, sudah lama enggak turun hujan, tanam-tanaman saya dah kekeringan, terancam gagal panen. Wahai imam, beri saya apa solusinya? Apa kata beliau? Istighfar. Lalu ada datang lagi, wahai imam, saya sudah menikah, sudah lama menikah, seperti yang lain yang juga menikah, saya ingin diberi anak. Padahal seperti yang lain semua sudah saya lakukan, tetapi saya belum diberi anak. Apalagi yang mesti saya lakukan? Apa resep dan kiatnya? Apa jawab beliau? Istighfar. Suatu masa ada berkata, dia udah kerja, rasanya semua pekerjaan sudah dilakukan, tapi kok enggak hidup enggak berubah, rezeki enggak katakanlah enggak bertambah, ekonomi enggak naik dan segala macam. Apa solusinya? Istighfar.
Hampir semua atau sebagian banyak pertanyaan-pertanyaan solusinya adalah istighfar. Lalu ada yang protes, murid beliau, wahai imam, kok semua masalah selesai dengan istighfar? Seolah-olah semua masalah obatnya hanya istighfar. Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Itu bukan kata saya, itu bukan solusi dari saya. Bukankah itu Allah yang mengatakan? Siapa tahu suratnya apa? Surat apa, ayat berapa? Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surat apa itu? Yuk, surat Nuh ayat berapa? Berapa? 12, 10-12 ya. Faqultu astaghfiru rabbakum. Apa kata Nabi Nuh kepada umatnya? Istighfarlah kalian banyak-banyak, karena Allah Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar dan kalau dosa kalian diampuni oleh Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan dari langit. Nah, ini tadi petani yang katanya butuh air, yang sawahnya kering kerontang. Perbanyak istighfar, kata Allah, Allah akan turunkan hujan dari langit. Itu kan solusi dari Allah. Terus Bismillahirrahmanirrahim, wa yumdidukum bi amwal, dan Allah akan lipat gandakan harta kalian. Ini yang tadi mengeluh miskin, yang hartanya tidak juga berkembang. Apa kata Allah? Kalau kalian banyak istighfar, kalau kalian minta ampun dan Allah ampuni dosa kalian, yumdidukum bi amwal, Allah akan kembang biakkan, Allah akan lipat gandakan harta kalian. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, Allah akan kembang biakkan anak keturunan kalian. Ini yang tadi ngeluhnya tidak punya anak dan segala macam, istighfar, dan kalau istighfarnya banyak dan Allah ampuni, Allah akan beri dia anak. Dikata imam, itu bukan solusi saya, itu solusi dari Allah. Jadi anak Ustaz semua, intinya masalah kita penyebabnya adalah dosa. Berarti kalau hanya satu solusi untuk semua masalah, solusinya adalah istighfar. Dan bulan Ramadan adalah bulan paling istimewa untuk mendapatkan ampunan. Dan Ustaz semua, jika Allah mengampuni dosa kita, sebahagian besar masalah kita selesai. Kok nggak nangkap Ustaz? Saya dah menghafal tapi nggak masuk. Itu barangkali karena dosa. Saya nggak khusyuk Ustaz, nggak bisa ibadah dengan tenang, mungkin karena dosa. Nggak bisa tidur karena dosa. Badan sakit-sakitan karena dosa. Nah, kalau kita ingin dan kita sudah sepakat bahwa dosa itu penyebab masalah-masalah kita, dan solusi dari semua masalah itu adalah diampuninya dosa-dosa, tidak ada kesempatan terbaik untuk dia mendapatkan ampunan sebaik dan seistimewa bulan Ramadan. Mari kita lihat. Pertama, secara umum ibadah itu menghapuskan dosa. Di antara apa keutamaan salat selain dari bicara pahala, menghapuskan dosa-dosa. Kan ada hadis yang menceritakan ketika kita berdiri untuk salat, ketika kita berdiri ditaruhlah dosa di atas kepala kita. Terus kita rukuk. Ketika rukuk, dosa yang ada di kepala tadi berjatuhan dan berguguran. Ketika rukuk, Allah taruh lagi dosa di punggung kita. Ketika kita i'tidal, jatuh lagi dosa yang sudah ada di punggung. Ketika kita i'tidal, ditaruh lagi di kepala kita. Ketika kita sujud, jatuh lagi. Begitu seterusnya. Berarti semakin sering kita salat, semakin banyak dosa berguguran, selain dari pahala yang dijanjikan. Wudu juga menghapuskan dosa-dosa. Setiap kita basuh muka kita, hapus dosa muka. Kita masukkan air ke mulut, hapus dosa mulut. Berarti semakin sering kita salat, semakin sering kita berwudu, semakin banyak dosa kita hapus. Jadi kalau ditanya, gimana cara menyelesaikan masalah? Banyak salat. Karena banyak salat itu menghapuskan dosa-dosa.
Tapi kalau sholat kita malas, apalagi asal-asalan, apalagi ugal-ugalan, enggak dapat yang seperti tadi. Begitu juga zakat, sedekah, begitu juga haji, begitu juga umrah, apalagi puasa. Nah, khusus untuk puasa kita tercatat 3 hadis sahih. Ketiga-tiganya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pertama, bunyinya begini: Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sahih Bukhari Muslim. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang saum di bulan Ramadan, betul niatnya, betul caranya, itu namanya iman wa ihtisaba, dihapuskan dosa-dosa berlalu. Sahih Bukhari. Hadis yang kedua mirip juga timbangannya. Kalau tadi man shoma Ramadana, kalau ini man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam, maksudnya tarawih di bulan Ramadan, betul niatnya, betul caranya, hapus dosa-dosa berlalu. Sahih Bukhari Muslim. Tambah lagi, man qama lailatal qadri, siapa sempat salat di malam qadar imanan wa ihtisab, mirip redaksinya, hapus dosa-dosa berlalu. Satu. Yang kedua, kenapa Ramadan menghapus dosa? Karena di setiap malam, terutama di waktu sahur itu, Allah turun dari langit lalu mengumumkan pengumuman. Apa bunyi pengumumannya? Hal min mustaghfirin naghfiru lahu. Ada enggak yang minta ampun sekarang? Di ketika sahur itu, anak saya, kalau sudah selesai sahur itu istighfar. Jangan lewatkan kesempatan terbaik itu untuk istighfar. Karena Allah mungkin ada enggak yang minta ampun? Ada. Kalau malaikat lihat, ada ya Allah tuh di masjid Manitul Salah. Ada tuh di pojok lagi istighfar. Di depan juga ada. Yang di belakang tuh belakang sana juga. Kami ampuni kata Allah. Terus hal min taibin, ada enggak bertaubat? Ada ya Allah di depan, di tengah. Natubu alai, kami terima taubatnya. Hal min da'in, ada enggak berdoa? Kami terima doanya dan kami kabulkan. Hal min sa'ilin, ada enggak yang minta? Dan itu di bulan Ramadan. Jadi istighfar setiap hari, terutama di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Apalagi sehingga Ramadan itu dinamakan bulan ampunan. Sedekah. As-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Sedekah itu memadamkan, menghapus, menghilangkan dosa dan kesalahan seperti air memadamkan api yang berkobar. Nah, jadi memang kita mesti mengupayakan anak semua. Ada namanya sedekah malam, ada namanya sedekah siang. Walaupun cuma 100 rupiah apa aja, jangan lewat satu malam pun tanpa sedekah. Tadi malam kan sudah malam pertama ya. Pastikan semuanya sudah bersedekah walaupun cuma 100 rupiah. Dan itu dicatat oleh malaikat malam. Siang, siang ini belum maghrib, berarti masih siang. Kalau ada yang belum bersedekah, usahakan cari, walaupun cuma 50 rupiah, 100 rupiah, penting ada. Kok gitu Ustaz? Kok ada sedekah malam, ada sedekah siang? Karena sedekah malam dicatat oleh malaikat malam, sedekah siang dicatat oleh malaikat siang. Jadi malaikat yang mencatat nyawa itu pergantiannya, shiftnya itu maghrib satu, subuh satu. Di waktu maghrib, di waktu sholat maghrib itu, azan maghrib berkumandang itu, malaikat siang mulai bersiap-siap untuk kembali ke langit. Malaikat malam mulai datang. Sehingga pas di waktu maghrib itu, kalau kita lagi sholat di sini, malaikat malam datang, malaikat siang pulang. Nah, ketika malaikat siang pulang itu melapor ke Allah, pertanyaannya lah, sedang apa hambaku engkau tinggalkan? Beruntunglah orang yang sholat maghribnya tepat waktu, dia sedang sholat ya Allah. Kata malaikat siang ketika dia kembali. Malaikat malam dia datang, ditanya lagi, kemarin ketika engkau datang tuh dia lagi ngapain?
Ketika saya datang ya Allah, dia sedang salat. Jadi dua malaikat yang memberi kesaksian kita sedang salat. Dan itu waktu maghrib satu, waktu subuh satu. Di salat maghrib dan salat subuh itu upayakan jangan sampai terlalu lama telatnya. Upayakan tetap berjamaah, karena kalau masih berjamaah masih dapat laporan dari malaikat. Ketika saya tinggalkan tadi ya Allah malam, dia sedang salat. Ketika saya datang ya Allah, dia sedang salat. Upayakan begitu. Nah sedekah juga begitu. Dia sedang sedekah malam tadi ya Allah. Malaikat siang juga bilang dia sedang sedekah ya Allah. Apalagi kalau kita bisa mengupayakan sedekah siang itu di waktu subuh. Atau lain lagi keutamaannya. Karena kalau di waktu subuh itu dalam sebuah hadis sahih dikatakan setiap subuh turun dua malaikat dan kedua-duanya berdoa. Malaikat yang pertama apa doanya? Allahumma ti munfikan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Itu makanya sekarang digalakkan dalam sedekah subuh. Datang subuh, masuk ke celengan, walau cuma 100 rupiah nggak apa. Tapi kita sudah berhak mendapatkan doa malaikat. Allahumma ti munfikan khalafa. Ya Allah, gantilah orang berinfak ini ganti yang lebih baik. Malaikat yang kedua juga berdoa, Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan harta orang dan tidak mau bersedekah. Jadi kalau harta kita nggak nambah-nambah, barangkali itu kena doa malaikat. Karena kita gak suka sedekah, didoakan oleh malaikat, hancurkan hartanya, hancurkan hartanya. Nah, pada sedekah itu ada ampunan. Selain bicara pahala, juga ada ampunan. Dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Afdalu sedekah, sedekah Ramadan. Apalagi duduk di masjid. Jadi semua kalau nggak ada keperluan yang mendesak, nggak usah buru-buru pulang ke asrama atau ke rumah. Kenapa? Ketika kita selesai sholat, sebelum kita keluar dari masjid, sejam lamanya umpamanya, maka selama itu kita tetap tercatat mendapatkan pahala sholat selama belum berhadas, selama belum kentut. Jadi kalau antum terasa mau kentut, tahan. Menahan kentut itu gak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Sholat apa hukumnya menahan kentut? Udah mau keluar kita tahan. Kentut gak apa-apa. Menahan kentut tidak membatalkan sholat. Sholatlah kentut. Kalau untuk tahan gak apa. Bahkan tadi terasa kayak mau keluar, kita tahan. Berkat gigihnya perjuangan kita hilang dia. Cuma kita ragu kemana perginya. Apakah dia keluar pelan-pelan, kita nggak tahu, atau dia kembali back to basic, kembali ke asalnya. Nggak peduli kita itu. Yang penting selama masih ragu, apa kata Rasulullah, jika terasa mau kentut, fashkala alai, lalu kita ragu, kita nggak tahu kemana perginya, apakah udah keluar atau belum, jangan batalkan sholat sebelum ada dua tanda-tanda. Berarti kalau kita terima kentut, kita tahan, lalu rasa itu hilang, tetap sholat. Wudhu kita belum batal insyaAllah kata Nabi, kecuali kalau ada dua tanda-tanda. Pertama bunyi, tahulah kita bunyi kentut kita masing-masing. Yang kedua bau, apalagi dua-duanya, bunyi yang khas dan bau yang spesial. Tapi kalau nggak bunyi, nggak ada Ustaz. Ada sih bunyi itu, bukannya bukan punya saya tuh. Sama-sama nang kentut tuh, kita juga nang kentut, yang lagi nang kentut kan. Rasanya kita tahu itu bunyi, tapi bukan punya kita. Kalau kita lihat bunyinya kayaknya sarium ya. Tapi kalau tidak ada bunyi dan tidak ada bau, tetap sholat, karena sholat kita belum batal. Jadi teman-teman semua, nah jadi semua aktivitas kita itu ujungnya lah menghapuskan dosa-dosa. Nah selama kita duduk di masjid belum kentut, kita tetap dihitung sebagai sholat. Jadi kita di sini nih, kita tadi selesai zuhur pada jam 1, sekarang setengah 2, setengah jam ini kita masih dihitung sebagai sholat sebelum kentut. Mudah-mudahan belum ada kentut ya. Berarti tetap dihitung sampai kapan? Sampai pulang, sampai selesai. Tidak usah buru-buru, kecuali kalau ada hal yang perlu yang nggak bisa kita tinggalkan. Tapi kalau enggak,
Khususnya di bulan Ramadan ini perbanyaklah di masjid. Daripada kita pulang ke rumah atau pulang ke asrama, di masjid ngaji, kalau ngantuk tidur, bangun ngaji lagi gitu. Itu pekerjaan kita. Apalagi yang membuat dosa kita diampuni selama bulan Ramadan itu bolak-balik ke masjid. Jadi kita jangan risih dan resah karena Ustaz baru pulang azan lagi. Baru selesai udah azan lagi, enggak apa-apa. Bolak-balik kita ke masjid itu setiap satu langkahnya dihitung, dihapus satu kesalahan. Berarti berapa langkah kita ke asrama? Bolak-balik. Berapa kali kita bolak-balik? Sekian banyak dosa-dosa kita dihapuskan. Sehingga kalau semuanya ini berjalan sesuai dengan skenario, niatnya ikhlas dan tulus, dan kita mau bersungguh-sungguh karena Allah, insyaallah Ramadan benar-benar akan menjadi bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Tuh. Terus apa lagi? Ternyata ada hadis yang mengatakan memberi perbukaan. Selama ini kita tahu memberi perbukaan itu pahalanya besar. Yaitu setiap dan sebanyak orang yang kita kasih perbukaan, kita dapat tambahan pahala puasa. Jadi kalau ada 10 orang kita kasih perbukaan, kita dapat pahala tambahan 10 hari. Jadi semua kita mesti merancang nih. Merencanakan berapa orang yang mesti saya kasih takjil, berapa orang yang saya kasih perbukaan. Karena semakin banyak yang kita kasih, semakin banyak dapat tambahan pahala puasa. Itu namanya beramal dengan cerdas. Kalau kita hanya sendiri, sungguh-sungguh, itu namanya beramal keras, bekerja keras, bermujahadah namanya. Tapi yang cerdas itu apa? Kita bermujahadah, tapi kan maksimal cuma 30 hari. Kita mau lebih, maka kasih orang support. Kalau puasa, kasih dia perbukaan. Nah, sebanyak orang kita kasih perbukaan atau takjil, sebanyak itu pula lah bertambah pahala puasa kita. Tapi selain dari tambahan-tambahan pahala itu, memberi perbukaan ini juga dijanjikan diampuni dosa-dosanya, maghfiratan lizunubi. Hapus lagi dosa kita karena memberi perbukaan. Apalagi ini taskif kali ini, anak-anak semua mungkin yang akan disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, materi-materi yang dulu juga sudah pernah kita dengar. Gak apa-apa. Kita yang membuat kita hadir di sini bukan cuma perkara ilmunya, tapi yang membuat kita hadir mendengarkan lagi dan lagi tema-tema yang sama adalah keutamaan duduk di majelis ilmu. Kan dikatakan dalam hadis-hadis sahih, selama kita duduk di sini, maka semua makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, minta ampun pada Allah untuk kita. Ya Allah, ampunlah dosa orang-orang yang ada di majelis ilmu. Jadi kita enggak minta ampun, tapi semua makhluk Allah termasuk ikan-ikan meminta ampunkan untuk kita kalau kita ada di majelis ilmu. Jadi enggak apa-apa, temanya ini tema yang kemarin juga yang saya sampaikan nih. Atau tema ini sudah pernah disampaikan oleh Ustaz Zul Adli ini. Enggak apa-apa walaupun tema berulang-ulang, tapi kita yang kita incar selain dari ilmu adalah duduknya di majelis ini. Semua, bagi yang punya HP bisa milih mau dengar ceramah siapa? Oh, ceramah Adi Hidayat, ceramah Abdul Somad, ceramah Khalid Basalama. Bisa milih kita. Di rumah sambil duduk-duduk, sambil tidur-tidur bisa dapat ilmunya. Tapi yang tidak didapat apa? Duduk di majelis ilmu yang tidak didapatkan. Nah, duduk di majelis ilmu ini dapatkan ampunan dari malaikat, dapatkan selawat-selawat dari malaikat, juga dapat ampunan dari semua makhluk yang ada di bumi. Selama ada di majelis ini, walaupun tidak semuanya katakanlah ada yang tertidur, ada yang ngantuk, nggak apa-apa. Tapi di sini nggak apa, Ustaz. Kenapa? Karena ada hadis mengatakan, jadi innalillahi malaikatun sayyarun, Allah punya malaikat-malaikat yang turun keliling-keliling di muka bumi, sayyaratun, keliling-keliling, mencari di mana orang ngaji, di mana ada ceramah-ceramah hari ini. Malaikat apakah itu kita nggak tahu, namanya kita nggak tahu. Kerjanya apa itu? Keliling-keliling. Ngapain? Ya keliling-keliling, cari di mana ada orang pengajian atau halaqah ilmu. Begitu dia tahu di bawah ada, mereka turun semuanya dan duduk bersama orang yang menuntut ilmu. Jadi sekarang ini mesti kita penuh sesaknya.
Oleh kita yang manusia bertubuh kasar ya segini. Tapi yang bertubuh halus malaikat-malaikat ada ribuan. Syukurnya malaikat itu termasuk makhluk halus, tidak makan tempat. Tapi kalaulah kita bisa melihat makhluk halus, kita akan lihat di mana-mana ada malaikat. Termasuk di atas masjid ini. Ngapain dia? Duduk ikut mendengarkan pengajian. Ngapain dia? Melihat orang-orang yang mendengarkan pengajian. Lalu selesai pengajian, selesai tempatnya 5 menit lagi kita selesai, malaikat bubar, kembali ke atas, kembali kepada Allah, dan di sana Allah akan tanya, min aina ji'tum, kalian dari mana? Allah bertanya bukan karena nggak tahu ya, Allah bertanya untuk memberitahu. Itu teknik memberitahu tuh. Kalian dari mana? Min indi ibadik, kami baru saja pulang dari sekelompok hamba-hambamu. Nah, kalau kita ini, kami baru pulang dari Masjid Madinatul Risalah. Terus ngapain? Ya ngaji, ada ceramah, ada ini. Terus ada pertanyaan, maza sa'alu, kok mereka mau duduk betah dengan pengajian? Apa yang mereka harapkan? Apa jawab malaikat? Yas'aluna jannatak, mereka ingin mendapat surgamu. Betul? Yang keras betulnya, betul? Kenapa pasti keras betulnya? Karena nanti malaikat akan, kalau ditanya Allah, yang mana kalian tahu, kata Allah, tadi ketika Ustaz tanya keras betulnya. Oh, mereka ingin masuk surga, iya. Hal ra'au jannati, emang mereka pernah lihat surgaku? Enggak ya Allah. Kaifa law ra'au jannati, bagaimana kalau diperlihatkan? Apa kata Allah? Ya, apa kata malaikat? Ya Allah, enggak lihat aja mereka sangat ingin masuk surga, apalagi kalau lihat. Terus kira-kira apa lagi yang mereka inginkan? Mereka ingin dijaga dari neraka-Mu. Yasta'izuna min narik, mereka ingin dilindungi dari neraka-Mu. Mereka takut masuk neraka. Betul? Betul. Yang keras sedikit, betul? Betul. Dari mana kamu tahu ya? Keras betul ya? Ada yang lagi tidur, betul, langsung betul. Haura'u nari, emang mereka pernah lihat neraka, kata Allah. Enggak ya Allah. Kaifa la ra'au nari, bagaimana kalau kita perlihatkan? Ya Allah, enggak lihat aja mereka ada begitu, apalagi kalau diperlihatkan, tambah takut mereka. Terus apa lagi? Mereka ingin dosa-dosa mereka diampuni. Ini dia konteksnya. Yastaghfirunak, mereka ingin dosa-dosa mereka diampuni. Apa kata Allah? Kalau begitu, aku beri mereka apa yang mereka inginkan. Aku lindungi mereka dari apa yang mereka takutkan, dan aku ampuni dosa mereka. Siapa yang kita ini? Jadi kalau kita ingin masuk surga, perbanyak ngaji, perbanyak tazkir. Kita ingin dilindungi dari neraka, rajin-rajin dengar ceramah. Kalau rajin-rajin memberi ceramah tuh, Ustaz tuh. Ustaz 3 sehari. Ceramah pagi, ceramah zuhur, ceramah malam. Kalau Saifan 5. Ceramah subuh, ceramah duha, ceramah zuhur, berbuka, tarawih. Tapi mendengar ceramah. Terus apa lagi? Diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau ingin dosa-dosa kita diampuni, rajin ke masjid, rajin dengar pengajian. Terus ada malaikat yang berkata, ya Allah, fihi abdun khatta'un innama marra. Ya Allah, tapi ada orang dia banyak dosa, banyak kesalahan. Soalnya dia bukan anak pesantren, bukan orang situ, tapi dia cuma lewat dan mampir. Jadi tidak sengaja, maksudnya bukan program dia dari awalnya, cuma dia mampir dan hadir. Dia bukan anak Al-Salasan, dia cuma lewat tempat sholat, ikut mendengarkan. Di sana juga ada orang-orang yang ya mungkin diceritakan pula lah, ada yang lagi tidur, ada yang lagi ini. Apa kata Allah? Semuanya hum qaumun la yashqa ma'ahum jalisuhum. Pokoknya semua yang ada di situ, yang duduk di situ dapat semuanya. Jadi kalau ada anak ngantuk,
rasanya mau tidur, nggak usah pergi balik ke asrama. Dengarkan tazkir dan tidurlah sambil mendengar tazkir. Kalau kita tidur nggak dapat ilmunya, tapi dapat yang tadi itu ampunan, dapat pahala, dapat ini. Jadi nggak apa-apa kalau capek, kan kita capek letih, tidur aja nggak apa-apa. Tapi di sini jangan pulang ke asrama, karena kalau di sini dapat pahala dan keutamaan yang tadi walaupun tidak dapat ilmunya. Fokus kita adalah anak-anak semua dan para ustaz dan musyrif semua, Ramadan adalah bulan ampunan. Mari kita gunakan kesempatan terbaik ini untuk mendapatkan ampunan-ampunan melalui puasanya, melalui tarawihnya, melalui salatnya, melalui duduk masjidnya, pulak balik ke masjidnya, melalui wuduknya, melalui majlis ilmunya, sehingga dengan berkurangnya dosa-dosa kita secara signifikan, insyaallah di pasca Ramadan ini akan selesailah sebagian besar masalah-masalah kita. Akan terbukalah pintu rezeki kita, akan terbuka pula inspirasi kita, dan selesai jugalah sebagian besar dari apa yang tidak tuntas-tuntas dari kita. Intinya Ramadan bulan maghfirah. Jangan sampai Ramadan berlalu dosa kita tidak diampuni. Karena Rasulullah mengatakan jika ada orang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, itu memang dosanya tidak akan diampuni. Apa maksudnya? Jika Ramadan saja yang sedemikian besar memberi peluang ampunan, dosanya tidak diampuni, lalu kesempatan apa lagi yang masih ditunggu yang diharapkan bisa menghapus dosa-dosanya. Semoga dosa-dosa kita Allah ampuni, semoga amal kita Allah terima, dan semoga kehidupan kita sejak dosa-dosa kita diampuni menjadi lebih baik, lebih berkualitas, lebih bermakna. Ramadan kali ini harus lebih bermakna, berbuah pahala dan berbuah ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.